Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita akan berdialog dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah. Selamat malam, Pak Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu yang kedua, Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak Anies Sudirman. Tribuners, pada hari ini kita mencatat sejarah bahwa inilah pertama kali ada dialog yang menghadirkan gubernur dan wakil gubernur sekaligus. Dan dialog ini kita selenggarakan dalam rangka memperingati 2 tahun kepemimpinan pasangan ini sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Persisnya Bapak dilantik tanggal 5 September. Ya. Jadi 2 tahun persis, dan tentu menarik. Dan tentu Tribuners ingin memahami, mengetahui selama 2 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Gubernur Prof. Nurdin dan Pak Wagub Andi Sudirman Sulaiman, apa saja yang telah dilakukan oleh beliau. Untuk itu pertanyaan akan saya ajukan ke Pak Prof. Nurdin. Ada beberapa hal Pak yang sebetulnya sering kita dengar Bapak stressing, tetapi kita tidak pernah mendengarkan penjelasan yang komprehensif. Dan saya kira pada kesempatan ini waktu untuk Bapak dan Pak Wagub untuk menjelaskan itu, Pak. Terutama yang terkait misalnya Sulsel terkoneksi, Pak. Apa yang dimaksud Sulsel terkoneksi, pembangunan infrastruktur yang digenjot? Saya kira waktu untuk Bapak. Ya, terima kasih para Tribuners ya. Alhamdulillah saya bersama Bapak Wakil Gubernur, insya Allah besok tanggal 5 September genap 2 tahun memimpin Sulawesi Selatan. Ya, tentu banyak suka duka selama 2 tahun kami memimpin Sulawesi Selatan. Dan yang pertama saya ingin sampaikan bahwa memang 2 tahun waktu yang sangat singkat ya bagi kepemimpinan kami, dan kami bersyukur bahwa sinergi yang kami bangun bersama Wakil Gubernur, para bupati, wali kota, sehingga beberapa program prioritas kita termasuk Sulsel terkoneksi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah, terutama daerah terisolir. Ya. Nah, kita tahu persis bahwa banyak potensi yang kita miliki, tetapi selalu terkendala dengan akses. Ya. Sehingga kami mendorong program infrastruktur di Luwu Utara, terutama bagaimana menjangkau yang namanya Kecamatan Seko, yang selama ini harus ditempuh dengan ojek 2 hari 3 malam, ya, bahkan dengan ongkos ojek yang cukup mahal. Ya. Alhamdulillah sudah terkoneksi, ya. Mudah-mudahan tahun ini tuntas, ya, bisa kita lalui dengan nyaman, ya. Kalau dulu harus berhari-hari, mungkin saat ini sudah bisa pulang pergi sehari. Ya. Yang kedua, kami juga membangun jalan rantai Pao Buah. Ini penting sekali karena
ada Kecamatan Bastem yang selama ini kita tahu persis bahwa daerah itu juga sangat sulit untuk dilalui karena infrastruktur jalan sangat minim sekali ya. Padahal di Bastem itu ada tokoh-tokoh yang pernah memiliki jasa besar ya, yaitu Kasal Kasenda di sana ya. Ya, saat ini alhamdulillah udah terkoneksi juga. Nah, satu kesyukuran kita juga karena dengan hadirnya jalan ini, kemarin kita dapat musibah longsor yang terjadi jalur Palopo Rantepao. Dan dengan hadirnya jalan alternatif ini, alhamdulillah. Yang lain saya kira kami saling mengisi ya, Pak Wagub juga membuka terobosan menuju Bone ya, itu dari Pangkep ya. Ini alhamdulillah sudah terakses juga dan itu memperpendek jarak. Ya. Yang ketiga, tentu kita memiliki banyak bandara. Ya. Ada Selayar, ya, Bone, di Bua, di Pontiku, dan di Luwu Timur, Luwu Utara. Cuman memang yang ingin kami sampaikan bahwa Pontiku ini, Bandara Pontiku ini kita tidak bisa lagi perpanjang runway. Ada kendala Pak ya? Iya, karena memang akses. Ya. Sehingga kemarin kami berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan membangun bandara baru. Ya, jadi kita memulai pembangunan itu di awal Desember tahun 2018. Alhamdulillah bandara ini sudah diuji coba ya dengan pesawat kalibrasi dan hari ini kita sudah mulai terbang perdana Makassar Toraja. Ya. Nah, ini betul-betul bisa memperpendek waktu dari 9 jam menjadi 35 menit. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena Toraja ini tentu tidak lagi menjadi aset, hanya menjadi aset Indonesia, tapi ini menjadi aset dunia. Nah, kami berharap dengan dibukanya Bandara Toraja ini, kejayaan pariwisata Toraja bisa kembali. Nah, demikian juga tentu kita tidak lupakan pulau-pulau ya. Kita memiliki 330 pulau. Nah, insya Allah tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat pulau, termasuk dermaga, air bersih, listrik, ya, sekolah, bidang kesehatan. Saya kira itu. Baik.